Shalom, patutlah kita angkat syukur, pujian, dan hormat kepada Tuhan. Dialah Allah sumber hidup dan keselamatan. Kita awali ibadah ini dengan pujian, Tuhan Yesusku, mutiara hatiku. Selamat jiwaku, aku milikmu sebagai ciptaanmu. Aku inginkan, aku harapkan tetap sertamu selama-lamanya. Tuhan Yesusku, tiada kasih yang teguh selain Engkau, mutiara hatiku. Aku inginkan, aku harapkan tetap sertamu selama-lamanya. Tuhan Yesusku, tiada kasih yang teguh selain Engkau, mutiara hatiku. Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat hidup kita, Gembala yang baik yang selalu menuntun hidup kita. Saat ini Tuhan akan menuntun kita dengan firman-Nya. Sebelum itu mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, saat ini kami akan membaca dan merenungkan lagi kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan yang akan terus memperlengkapi kami dengan karunia hikmat surgawi, supaya setiap perkataan firman dapat kami mengerti, kami pahami, kami jadikan pegangan kehidupan, kesaksian beriman bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman di hari ini, Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tema renungan harian keluarga hari ini, mengakui Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selaku umat Kristen, kita adalah orang-orang yang percaya atau mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Bacaan kita hari ini mengungkapkan dua hal yang sangat penting dalam hidup orang percaya, yakni pertama, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kedua, percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka akan diselamatkan. Mengaku dalam bahasa Yunani homologeo, yang berarti komitmen batin atas kesetiaan, dan terhadap pernyataan kesetiaan itu mengarahkan pada ekspresi pengakuan di depan umum. Hal ini memberi pernyataan bahwa setiap orang percaya harus punya kesediaan mengaku di depan banyak orang tentang imannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam, berisi pernyataan yang sungguh-sungguh, sekalipun itu mengandung resiko dan komitmen yang sulit. Karena Yesus pernah berkata dalam Matius 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Tapi firman ini mengingatkan
mengaku dengan mulut, dan percaya dalam hati kepada Tuhan. Karena jaminan dari pengakuan percaya itu adalah diselamatkan. Diselamatkan di sini menunjuk pada kehidupan kekal, kehidupan sorga sesudah kematian. Ayat 10 tadi katakan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kitalah orang-orang yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kita. Dan kita telah meyakini bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menikmati keselamatan kekal yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas salib. Karena itu firman ini memotivasi kita untuk dapat memberi kesaksian iman dalam keberanian melalui pengakuan dengan mulut kita dan juga disaksikan dalam perbuatan dan tindakan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan takut untuk memperkatakan tentang Tuhan dan kehendaknya. Jangan takut untuk melakukan dengan setia, tekun dan taat akan kehendaknya. Sebab kita percaya Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita. Lirik lagu tadi, Tuhan Yesusku mutiara hatiku, Kau gembalaku, juru selamat jiwaku, dan seterusnya. Tuhan Yesus gembala kita akan menuntun, menyertai, menjaga, membentengi, dan memberkati kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami berterima kasih. Firman kebenaran-Mu sudah diberitakan bagi kami dalam persekutuan keluarga Kristen. Kiranya kami semua benar-benar memahami kebenaran firman ini, sehingga kami punya keberanian untuk terus memperkatakan tentang kehendak firman-Mu dan juga melakukan kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami percaya kamilah orang-orang yang bukan hanya mengaku percaya, tapi mengimani di dalam hati dan menyaksikan itu dalam tindakan hidup kami. Dan kami mengimani jaminan keselamatan kekal Tuhan sediakan bagi kami. Karena itu diperlengkapilah kehidupan kami selalu dengan karunia hikmat, sehingga kami boleh menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua yang mengikuti pelayanan ini, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, ini kami yang mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih karena saudara sudah mengikutinya. Haleluya. Amin.